Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan dalam segala urusannya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai interaksi sosial. Nah, sebelum memasuki pembahasan, Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui apa itu interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui syarat-syarat interaksi sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai contoh interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa mampu mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial di berbagai bidang. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu interaksi sosial? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan interaksi sosial merupakan proses menjalin kontak dan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berjalan secara timbal balik. Nah, menurut sosiolog John Gilling dari Amerika, beliau menjelaskan bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Nah, anak-anak, bahwa dalam suatu hubungan, individu atau kelompok itu bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun non-formal, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan memahami pengertian dan interaksi sosial, maka interaksi sosial itu terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, jenis-jenis interaksi sosial. Nah, jenis-jenis interaksi sosial itu yang disebutkan tadi, yaitu jenis interaksi sosial itu dapat dilakukan antar individu dengan individu. Contohnya apa? Nah, contoh interaksi individu dengan individu itu yaitu yang pertama ada bermain coklat bersama teman, terus ada konsultasi seseorang dengan psikolog, dan juga ada seorang yang mengobrol dengan salah satu teman sekolahnya. Nah, itu merupakan contoh interaksi individu dengan individu. Nah, bagaimana dengan individu dengan kelompok? Nah, jenis interaksi sosial individu dengan kelompok itu contohnya ada guru yang sedang mengajar muridnya, ada juga ustadz yang sedang khutbah di acara Idul Fitri, juga ada ketua kelas yang sedang memberikan pengumuman kepada teman sekelasnya. Nah, itu merupakan contoh individu dengan kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada jenis interaksi antar kelompok. Nah, jenis interaksi antar kelompok itu contohnya adalah diskusi antar kelompok di kelas, terus ada pertandingan futsal antara dua tim yang berbeda, juga ada kerjasama LSM dalam menanggulangi bencana alam di suatu daerah, dan yang terakhir ada kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Itulah jenis-jenis dan contoh dari interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu dikategorikan dalam dua bentuk. Yang pertama itu ada interaksi sosial yang bersifat asosiatif, dan yang kedua itu ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Nah, sekarang kita di sini akan membahas interaksi sosial yang bersifat asosiatif dahulu ya. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Nah, dalam proses sosial ini tuh anggota masyarakat itu dalam keadaan harmoni dan bekerja sama. Nah, lanjut, interaksi sosial juga dibedakan ke dalam 4
bentuk. Yang pertama itu ada akomodasi, yang kedua itu ada kerjasama, yang kedua itu ada akulturasi, dan yang keempat itu ada asimilasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, akomodasi itu merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan yang semulanya itu dalam keadaan ketegangan. Nah, terus yang kedua itu ada kerjasama, yaitu setiap usaha bersama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Terus yang ketiga itu ada asimilasi. Nah, apa tuh asimilasi? Nah, asimilasi itu merupakan cara untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok. Dan yang terakhir itu ada alkulturasi. Nah, alkulturasi itu merupakan proses sosial itu muncul karena memiliki kebudayaan tertentu yang dihadapkan pada unsur kebudayaan negara asing. Nah, di mana unsur kebudayaan itu dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif itu merupakan bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan, di mana interaksi sosial disosiatif ini tuh disebut dengan oposisi, yang artinya itu bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, interaksi sosial disosiatif juga dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada persaingan atau competition, yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi itu sikap yang menentang yang tersembunyi gitu, agar yang tersembunyi. Jadi dia tuh sikap pertentangannya itu tidak terbuka gitu, tidak terbuka agar tidak terjadi perselisihan. Terus yang ketiga itu ada pertikaian, dan yang keempat itu ada konflik. Nah, jadi kalau misalnya mau membedakan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, nah pokoknya yang asosiatif ini tuh itu yang mengarah kepada kesatuan, yang disosiatif itu tuh yang mengarah kepada sesuatu yang menghasilkan perpecahan gitu. Jadi itu yang membedakannya gitu ya, biar kalian bisa mudah menghafalnya. Terus selanjutnya di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama itu pelaku lebih dari satu orang. Ya, udah pasti gitu, pelaku lebih dari satu orang. Kalau misalnya kalian lihat seseorang itu ngobrol sendiri, nah itu bukan termasuk interaksi sosial ya. Itu maksudnya ke orang gak waras gitu. Jadi pokoknya ciri-ciri interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Nah, yang kedua itu terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Nah, maksudnya terjadi kontak sosial itu misalnya gini, misalnya ibu nih ngobrol dengan kalian nih, terus kalian menjawab. Nah, itu ada kontak sosial berupa komunikasi gitu. Nah, terus yang ketiga ada maksud dan tujuan. Nah, ada maksud dan tujuan itu misalnya gini, ibu memanggil si A gitu. Misalnya Arya, iya bu ada apa gitu. Nah, itu kan masuknya ke poin 1 dan kedua. Nah, iya bu ada apa, misalnya itu Arya jawab ada apa bu, terus ibu jawab tolong dong ambilkan buku tulis ibu di kelas 9A. Nah, itu masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada maksud dan tujuan. Jadi kita itu ngobrol dengan si A itu maksud dan tujuannya apa gitu. Apakah mau mengajak makan, apakah mau berangkat sekolah bareng gitu ya. Jadi ciri-ciri interaksi sosial itu yang ketiga, yaitu ada maksud dan tujuan. Nah, terus di sini ada yang keempat, yaitu dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Nah, proses sosial tersebut itu dapat terjadi karena ketidaksengajaan pola yang direncanakan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Nah, oke anak-anak, pada pertemuan ini kalian telah mengetahui dan memahami apa itu interaksi sosial, ciri-ciri, jenis-jenis, dan syarat
cara terjadinya sebuah interaksi sosial, dan juga kalian mengetahui contoh dari berbagai jenis dan bidang interaksi sosial. Nah, maka dari itu di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi, bahwa yang dimaksud dengan interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, anak-anak, suatu hubungan itu dikatakan sebagai interaksi jika memenuhi syarat-syarat, diantaranya itu adanya kontak sosial dan serta terjalinnya suatu komunikasi. Nah, bentuk-bentuk interaksi di berbagai bidang, bahwasannya interaksi di berbagai bidang secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik itu dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya, maupun dalam bidang moral. Nah, tentu saja harapannya interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Nah, oke anak-anak, pembahasan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share di grup kelas. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.